bisa berhubungan dengan dia. Tapi tujuan seminar ini adalah mendapatkan atau menemukan yang belum Bapak Ibu kenal untuk berikutnya bisa diajak kerjasama kah atau saling mempekerjakan kah, intinya jangan yang dikenal. Sudah? Oke, pada saat ya musik. Jadi setelah Bapak Ibu menentukan pilihannya, nanti pada saat saya hitung 1, 2, 3, Bapak Ibu langsung menuju ke pilihan Bapak Ibu, kemudian dicos. Dicos, ya. Jadi misalnya, saya sudah tentukan pilihan saya ke Ibu Siska, nggak bisa. Pilihannya harus di sebelah sana, ya. Jadi misalnya saya sudah temukan pilihan saya Ibu Siska. Kemudian saya datang ke Ibu Siska, kemudian senyum ke Ibu Siska. Setelah senyum, jika Bu Siskanya atau pasangan pilihan Bapak Ibu itu, dia juga senyum, langsung dikasih cos seperti ini. Cos. Kemudian dibawa ke tempat duduknya. Oke? Nah, bagaimana jika pilihan Bapak Ibu itu jika Bapak Ibu senyum, kemudian senyum gini, dia pura-pura cari kutu di lantai. Nah, Bapak Ibu di sana pakai pilihan kedua atau ketiga. Siap? Jadi ketika Bapak Ibu sudah ke dia, senyum, jika balas senyum, Bapak Ibu cos, kemudian bawa ke tempat duduknya. Siap? Siapa yang sudah mengerti? Angkat tangan. Siapa yang sudah mengerti? Siapa yang belum mengerti? Siapa tidak tahu dia sedang ada di mana? Semuanya mengerti? Oke, siap. Music. 1, 2, 3, go. Ayo silakan cari pasangnya. Setelah dicos, kemudian ajak ke tempat duduknya. Jadi platinum dengan platinum, gold dengan gold, silver dengan silver. Masih ada yang belum dapat pasangan? Ada yang baru datang? Oke, Ibu. Masih ada lagi yang tangan? Silakan angkat tangannya. Oh, sementara sendiri dulu. Oke, sudah dapat nama pasangan dengan nomor handphonenya. Oke, Bapak Ibu silakan angkat tangan kanannya. Bapak Ibu silakan angkat tangan kanannya. Yang punya saja, pastikan masih bergerak. Silakan angkat tangan kanannya, goyang-goyang, goyang-goyang. Kemudian tepuk bahu temannya sebelah kanan. Teman-teman, sekarang kita lanjut sesi berikut ya. Oke, baik. Sekarang setelah Bapak Ibu catat nama dan nomor handphone, sekarang kita perlu yang namanya satu aturan. Jadi ini dalam bisnis selain menemukan pasangan, kita harus juga menentukan peraturan. Peraturan dalam seminar ini adalah Bapak Ibu saya ingin untuk minimal silent handphonenya atau menonaktifkan. Kenapa ini penting? Supaya yang pertama, Bapak Ibu bisa fokus untuk belajar dari Pak Tung. Kemudian yang kedua, ketika handphone bunyi, Pak Tung karena sering terdistraksi, itu Pak Tung bisa lupa tiba-tiba. Tadi apa ya? Karena handphone yang bunyi. Jadi sekarang Bapak Ibu punya waktu 10 detik untuk silakan silent handphonenya atau menonaktifkan handphonenya. Silakan. Ke atas. Nah, setelah 1 minggu ke depan, ternyata peneliti ini datang
kedua tempat yang berbeda tadi. Ternyata dia menemukan mobil yang ada di lingkungan yang kumuh, itu mobilnya sudah hancur, dirusak, dilepas akinya, diambil spare partnya. Kemudian dia datang yang ke lingkungan yang kaya, menengah kaya. Ternyata mobilnya tidak tersentuh sama sekali, masih utuh. Kemudian dia penasaran. Kemudian dia datang ke lingkungan yang menengah kaya ini. Dia coba hancurkan satu jendela mobilnya. Ting, pecah. Kemudian dia kembali lagi, 24 jam kemudian dia datang ke mobil yang ada di lingkungan yang menengah ke atas tadi. Ternyata dia temukan kondisinya hampir sama persis dengan di lingkungan yang kumuh ini. Nah, itu kenapa? Karena ada satu teori yang namanya jendela rusak. Nah, itu satu penelitian. Kemudian penelitian jendela rusak ini dibawa ke dunia nyata. Pada satu masa di tahun 1990-an, New York penuh dengan kriminal. Mau di kereta bawah tanahnya, mau di lingkungan yang bebasnya, itu penuh dengan kriminal. Apa yang dilakukan wali kotanya bersama dengan kepala polisi Amerika? Dia tidak menghilangkan seperti pembunuhan dulu, tapi dia menghilangkan kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran kecil. Jadi dia sempat dikritik bahwa kenapa banyak pembunuhan, banyak perampokan, tapi kamu malah mengurangi masalah-masalah yang kecil. Jadi masalah kecil seperti dia ke kereta bawah tanah, kemudian dia perbaiki semua yang ada coret-coretan grafiti, kemudian jendela yang rusak dia perbaiki semua. Ajaibnya, setelah menghilangkan semua pelanggaran-pelanggaran kecil itu, tingkat kriminal di Amerika, di New York turun drastis hanya karena memperbaiki satu pelanggaran kecil. Maksudnya apa dalam webinar ini? Dalam seminar ini? Dalam seminar ini ketika Bapak Ibu satu orang handphonenya bunyi, yang lain akan merasa, oh itu ada izin psikologisnya. Oh berarti it's okay kalau handphonenya bunyi. Kita tidak mau itu terjadi. Maka dari itu kita harus buat aturan. Buat apa Bapak Ibu? Oke, aturan yang pertama, jika handphonenya bunyi ada denda. Ada apa? Oke, dendanya silakan. Ada yang usul mau denda berapa jika ada handphone yang bunyi? 50.000. Ada lagi? Penawaran pertama 50.000. Ada lagi yang lebih tinggi jika handphonenya bunyi? 500.000. Ada lagi? 100.000. Oke, kita tentukan jika handphonenya bunyi itu 100.000. Setuju? Banyak orang bilang, kok handphonenya bunyi di denda 100.000? Iya Bapak Ibu, supaya semuanya seragam. Ya, dan uang ini bukan untuk TDW Resource, tapi untuk Bapak Ibu. Nanti di hari terakhir Bapak Ibu bisa beli makanan atau minuman untuk Bapak Ibu. Setuju? Oke, jadi denda untuk handphonenya bunyi itu 50.000. 100.000, sorry. Ya. 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 Oke, HP bunyi 100.000. Kemudian aturan yang kedua adalah jika tidak kerja PR, jadi Bapak Ibu di sini berbeda dengan seminar yang lain. Bukan seminar hanya duduk, teori, Bapak Ibu di sini praktek. Apa Bapak Ibu? Praktek, supaya Bapak Ibu pulang bisa tahu apa yang dikerjakan. Jadi di sini akan diberikan PR. Jadi PR Bapak Ibu harus kerjakan, ditagih setiap hari. Gimana nih? Baru sini opo gitu ya. To be continue. To be sehabis makan. Boleh? Atau sekarang lanjut sekalian? Aduh, habis. Oh, lanjut. Wah, siapa yang bilang I love you tuh, yang bilang lanjut. Wah, Pak siapa itu namanya? Pak Happy. Pak Andre. Oh, Pak Arifin. Wah, I love you Pak Arifin. Karena ini orang-orang yang tidak mau rugi, betul? Bayar mangan tok, seminar maam terus, reneng, seminar ya harus belajar. Besok bawa bekal, ngomong aku mangan dulu. Itu saya zaman ikut Antorobin, hari pertama kelaparan sampai ini kapan break? Ternyata tidak ada break. Sampai malam sampai wong edan pembicara gak rambung-rambung. Ini kapan manganis?
Lama-lama kencing juga enggak ada, jam apa enggak ada Bapak Ibu. Wah, lama-lama pinter, besok pagi langsung bawa pisang, bawa makanan, ngomong lu, ngomong aja. Taruh dekat dia makan. Kuat. Oke, sekarang Bapak Ibu tolong cocokin jamnya, jam saya jam berapa Pak Diki? Istirahat jam 9. Jam piro ini kok enggak ada jam Pak Diki? 12.20. Terima kasih. Why kenapa harus belajar bisnis? Yes, why Ibu? Ibu terus tadi. Financially freedom, that's true. One of the way financial freedom jadi businessman. Tapi kalau harus ngurusin terus bisnisnya, never. Tidak begitu ya. Satu hari ada satu orang direkturnya dari konglomerat yang top kaya raya luar biasa datang ke rumah saya. Nonton saya mancing, nonton jam ini, dia bilang, Pak, kue udah lengkap dari sana. anaknya Nambah-nambah lagi ya. Kami pun malah Iko yang nulis buku saya juga, betul ya. Sudah, ilmunya keren. Oh ini tiap hari 1 jam. Mestinya anak-anak saya ikut lah, 1 hari 1 jam. Gak usah kerja, ini penting. Anak saya bilang, aduh papa tuh pengetahuannya banyak banget, bagaimana aku bisa ngimbangi papa. Enggak, ngelebihin. Ikutin saya, apa? Karena nanti tak modalin chat TDW. Jos? Boleh? Siap? Nah ini tadi Bapak Ibu, kapan boleh cerai? Kalau ngalami masalah, terus solusinya seperti apa? Pertanyaan kapan boleh cerai? Kapan tidak boleh cerai? Kata tadi red flag, kapan green flag, apa? Jadi kita bisa semangat itu ya. Sekarang kita lanjutkan. Wow, jam berapa lagi? orang belum makan. Jam 1. Sekali waktu harus ikut seminar guru saya, Anthony Robin, begitu jam 1. Just one more thing, nambah 2 jam. Just one more thing, 2 jam. Aku bilang, kono ora mangan-mangan gitu. Pembicaraan dan ternyata pada waktu pijet-pijetan Bapak Ibu, ada bangun, pijet, dia lari di belakang, dia sambil tidur, ada tukang masaknya, Bapak Ibu, dia sambil mangan, hom, Bapak Ibu. Mangannya rumput-rumputan, Bapak Ibu, makan wortel, makan kategori kambing juga Bapak Ibu. Oke, saya tanya dulu, siapa yang belajar sesuatu yang bermanfaat? Angkat katakan saya. Saya lanjutkan dulu untuk menyelesaikan yang menghambat manusia untuk jadi lebih sukses ataupun lebih kaya. Siap? Siap. Nomor 1 yang paling menghambat zona nyaman. Yang nomor 1 zona. Zonanya. Nah supaya tidak nyaman sebetulnya Anda boleh istilahnya punya goal lagi, punya goal. Jangan nunggu kepepet, jangan nunggu. Pakai imajinasi juga boleh. Waduh, kalau saya income saya segini, kalau ini gini bisa enggak ya saya bertahan? Wah bisa enggak ya? Wah saya gini nih. Oke, nah zona nyaman supaya tidak nyaman termasuk salah satunya bergaul dengan orang yang standarnya lebih tinggi. Bergaul dengan orang yang standarnya lebih tinggi Bapak Ibu. Saya bergaul dengan Rolls Royce Club, saya bergaul dengan Ferrari Club. Anak saya bilang, waduh Pak, di atas langit selalu ada yang langit ya. Iya. Karena orang biasa punya Ferrari, ya punya Porsche, punya Lambo, punya macam-macam. Papa lumayan nak. Mereka tidak punya Rolls Royce, aku punya aja. Masih oke. Karena biasanya anak muda tidak seneng Bapak Ibu kalau Rolls Royce. Tapi mereka kaya lebih muda. Kaya lebih. Tapi yang paling menarik Bapak Ibu ketemu gitu. Pak Tung, saya muridnya Pak Tung. Jos, saya dulu sekian tahun yang lalu. Keren. Murid-muridnya menghasilkan Rolls Royce. Betul? Makanya saya doakan murid-murid saya sukses Bapak Ibu. Saking kayanya Bapak Ibu sampai menghasilkan Ferrari. Sampai ngasih gurunya Ferrari juga. Jos. Ini guru ada maunya terus. Tapi kalau Anda bisa ngasih kan berarti Anda baik raya. Ya toh ya? Ya toh ya? Kayak saya ngasih kakak saya BYD M6 yang Captain Seat. Ya 430. Maksudnya berarti kan punya duit. Ya toh ya? Ya toh ya? Nah, tapi makanya saya doakan Anda kaya raya semua. Amin. Ojo lali tanggal lahirnya tanggal berapa Bapak Ibu? Hari apa itu? Hari Ibu meneh, hari ulang tahun saya, hari Ibu terus. Oke, nah satu zona nyaman. Yang kedua Bapak Ibu terbiasa tidak berdaya. Kenapa Anda pulang tidak praktek? Terbiasa tidak berdaya. Persis seperti gajah pada waktu kecil di rantai Bapak Ibu, ditarik pohon yang gede. Cendung tidak bisa narik. Sampai besar Bapak Ibu, cuma pakai tiang pasak kecil, jep selama ada rantainya, dia tidak berontak sama sekali Bapak Ibu. Terbiasa tidak berdaya. Ada orang-orang yang impiannya hilang. Why? Karena nabrak tembok, wes aku ngene cukup. Nah, ini dilengkapi, disempurnakan, dimatikan dengan cerita
yang dia ceritakan kepada diri sendiri dan kepada orang lain, kenapa dia tidak bisa. Cerita apa? BEJ. Blame, excuse, justify. Makanya saya ketika dikasih, jangan-jangan papa limiting belief. Oh, yo betul juga. Ini jangan-jangan BEJ saya. Semua orang punya BEJ-nya masing-masing. Punya blame-nya, punya excuse-nya, alasannya, punya justify-nya, Bapak Ibu. Sudah Papa sudah umur, udah giliran kamu. Itu seringkali justify, Bapak Ibu. Saya sudah umur. Seringkali limiting belief, sudah umur. Ada nggak orang mulai bisnis, Bapak Ibu, sudah umur 65 baru mulai dan sukses kaya raya? Ada. Kolonel Sanders. Loh, Pak Motaryadi, Bapak Ibu tahu, mulai fokus bisnisnya dia sendiri, umur 62. Sebelumnya selalu jadi karyawan, selalu jadi CEO, selalu jadi, betul dia punya share, tapi tetap dia yang operate terus, Bapak Ibu. Dia jadi owner murni, Bapak Ibu, dalam bisnisnya umur 62, setelah serangan jantung. Hampir mati, dioperasi Bapak Ibu, terus kemudian dia bilang, oke bisa. Waktu dia balik BCA sudah dikuasai anak-anaknya Om Lim, Pak Andre Lim, Anthony Salim, very good one, very clever, agak breng dengan Pak James Yadi, agak begini, terus kemudian ya sudah, masanya sudahlah masanya pisah. Oke, negosiasi pisahnya 2 jam, 1 jam 50, Om Lim cuma bilang, sudah jangan keluar. Syaratnya apa? Supaya kamu tidak keluar. And so on, Bapak Ibu. 10 menit, oke deal. Karena sudah sepakat zaman dulu. 40% saham di Lipo, ditukar saham 20% di BCA, wes selesai. Sisanya tetap milik bersama, sisanya gini, wes deal, salaman, dah selesai. Tapi balik di sini Bapak Ibu. Banyak orang mempunyai tadi blame, excuse, and judgment. Cerita yang kita ceritakan kepada orang, aku tidak berbakat bisnis, suamiku tidak bisa. Loh, kan aku masih punya anak kecil, betul? Aku kan sudah tua, betul? Aku kan tidak punya modal. Whatsoever, Bapak Ibu, hati-hati bisa jadi itu limiting belief Anda, limiting belief saya. Everybody always punya limiting belief. Oke? Everybody sering menipu diri sendiri, termasuk saya. Jadi sesama orang goblok kita boleh saling goblokan. Boleh kok kita goblok together. Goblok apa Bapak Ibu? Yang paling penting jangan goblok forever. Ya progres dikit-dikit lah. Ya tetap selalu ada ruangan untuk meningkatkan diri. Siap? Terbiasa tidak berdaya, yaitu dimatikan atau dimatikan. Yang ketiga Bapak Ibu, cari mudah. Sekali lagi, cari Mudah. lupa dong, masuk cari mudah enggak boleh. Boleh. Kalau memang menghasilkan. Kalau tidak menghasilkan, ikutin saya. So what gitu loh. Kalau Anda cari mudah, Bapak Ibu. Kalau sukses mudah, kaya mudah, bisnis mudah. Ya semua orang sukses kaya. Ya toh ya. Mungkin ilmunya sederhana. Mungkin ilmunya kayak gini. Tolong tangan kanan semua. Nilai tambah. Faktor kali. Tolong berdiri semua. Yes. Yes. Yo, bilang. Angkat kaki kiri. Nilai tambah. Ayo semuanya, faktor kali. Aduh, berdiri. Saya bilang, nilai tambah faktor kali, nilai tambah faktor kali, nilai tambah faktor kali. Resepnya sederhana? Apakah mudah? Enggak, Bapak Ibu. Setiap bisnis Anda harus punya nilai tambah. Lebih dekat, lebih cepat, lebih mudah. Sebetulnya 3 nilai tambah tadi. Cuma lebih cepat, oke? Lebih murah, atau lebih bagus. Lebih bagus itu bisa lebih cepat, lebih dan lain-lain. Oke? Jadi bisnis harus punya nilai lebih. Kalau belum lebih, Anda nanya, supaya lebih. Saya harus lebih bagaimana? Lebih apa? Kalau bisnis sama, so what gitu loh. Ya wes, marketnya rebutan. Oke? Dan nilai tambah, faktor. Setelah punya nilai tambah, diuji coba dulu. Orang dan sistemnya, MKS, marketing, dan SDM-nya. Kontrolnya bagaimana? Kita kontrol stok gimana? Kontrol ini bagaimana? Kontrol listriknya bagaimana? Kontrol bagaimana? Marketingnya gimana? Buatkan sistem. Sistem itu apa sih? Urut-urutan tata cara kerja. Ikutin saya. Apa? Urut-urutan tata cara kerja. Kalau diulangi. Semua ngomong. Kalau diulangi. Hasilnya sama. Jadi kalau Anda sudah punya nilai tambah, diuji cobakan, ternyata bermanfaat dan ada duitnya, laku, and so on, dibutuhkan orang. Istilahnya kalau bahasa Jepangnya itu ikigai. Ikigai itu 4. Anda suka, tapi sebetulnya suka itu nomor piro. Tadi mudah, nomor 4 suka.
Nggak suka, nggak apa-apa. Saya laundry nggak bisa, Bapak Ibu. Saya ingat sama anak saya pergi ke mana, Skotlandia. Terus kemudian kita apartemen, ya gini, kemudian nyuci, Bapak Ibu. Bapaknya sok kemelinti, Bapak Ibu. Ngajarin, loh nyuci caranya gini, padahal orang ngerti, Bapak Ibu. Ya. Setelah keluar, bajunya jadi kecil-kecil, Bapak Ibu. Kerebu keriting. Saya nyuci itu nggak suka, tapi bisnis nyuci saya suka. Jadi, Anda suka, Anda bisa jadi yang terbaik. Anda good at. Yang berikutnya, dibutuhkan oleh masyarakat. Yang berikutnya, yang keempat, bisa menghasilkan duit. Itu ikigai, Bapak Ibu. Ikigai itu, ya Anda suka. Ya misalnya Anda nyanyi, tidak suka nyanyi. Madonna tidak suka nyanyi. Taylor Swift ternyata tidak suka nyanyi. Wangel. Michael Jordan ternyata tidak suka basket. Ya angel, kan gitu ya. Tapi bisa menghasilkan enggak? Ulangi ya, jadi kalau Anda milih bisnis, sekali lagi, jangan cari yang mudah. Loh Pak Tung, saya dikritik sama satu pembicara goblok negeri. Ya podo, rapopo, podo gobloknya, saya izinkan dia menggoblok-goblokan. Ya toh ya, motivator suruh cari sulit. Orang hidupnya sudah musau, kok suruh cari berjuang. Loh orang sudah mudah. Betul Bapak Ibu. Kalau Anda sudah kaya, Anda sudah mudah, ngapain cari sulit? Kalau bisa cari mudah, kenapa cari yang sulit? Tapi itu ketiga, nomor satu, cari Bapak Ibu yang bermanfaat untuk orang banyak. Satu, bermanfaat untuk orang. Yang kedua, bisa menghasilkan gaya hidup yang Anda inginkan atau income yang Anda harapkan. Yang ketiga, baru cari yang mudah. Yang keempat, baru cari yang suka. Jadi jangan suka dulu Bapak Ibu. Orang suka apa-apa. Satu hari di seminar saya begini Bapak Ibu. Ada satu orang di Bandung. Pak Tung, saya dapat warisan, true story. Saya dapat warisan pabrik tekstil. Tapi saya tidak suka, Pak Tung. Siapa pengen tahu jawaban saya? Katakan saya. Kasih saya. Kasih saya. Ada yang mau dikasih pabrik tekstil yang untung dan jalan? Siapa yang mau? Katakan saya. Goblok. Ini banyak yang mau. Kamu dikasih warisan, jual mahal, tidak mau. Betul? Tidak apa-apa, karena itu bermanfaat orang banyak. Saya tanya, pabriknya sudah berapa? 30 sekian tahun, Pak Tung. Marketnya sudah ada, sudah menguntungkan Pak Tung. Masih growth, masih Pak Tung. Lu kenapa enggak mau? Saya enggak suka. Kasih saya. Saya juga enggak suka. Tapi oke, gitu ya. Karena sudah mudah. Karena sudah apa? Orang tuanya sudah ngerintis 30 tahun, supplier sudah jelas, kemudian pasar sudah jelas. Betul. Makanya diterima dengan tangan dan kaki yang orang usah kemelinti, gitu ya. Ya boleh sih ada yang kemudian, mungkin tidak apa-apa, saya keluar, saya usaha sendiri. It's good, I'm respectful. Berdiri ke dia. Oke, dan biasanya orang-orang yang fight seperti itu, ya sukses juga. Banyak yang sukses. Oke, tapi kalau dikasih warisan, ada yang tidak mau, selama itu menguntungkan, bagus, serahkan saya. Jelas? Selalu ingat, Tung Desember ingin mau terima. Karena sudah mudah dan menghasilkan gaya hidup, betul? Dan bermanfaat orang banyak. Jadi, ini Bapak, suka nomor 4. Suka nomor? Ada satu orang yang di dalam namanya konsultasi untuk melakukan memilih kamu passion di mana dan bidang usahanya apa. Bahkan ada aplikasinya. Lah, kemudian ada satu orang, dia memasukkan aplikasi. Saya itu suka bela diri. Dan saya suka filosofi. Kemudian dimasukkan sana, oke, karir yang terbagus adalah jadi Solim Mang. Ya bener tuh. Berdiri. Ya bener juga no. Akhirnya dia menemukan salah ini. Memilih karir bukan dari suka dulu. Nomor satu, manfaat untuk orang banyak, enggak. Nomor dua, bisa menghasilkan gaya hidup yang Anda inginkan? Tidak. Yang ketiga, baru cari yang mudah. Cari yang mudah bagaimana? Cari orang yang sudah berhasil. Itu yang jurus kelima. Memilih jenis usaha nomor satu, cari yang bermanfaat orang banyak. Yang kedua, menghasilkan gaya hidup yang Anda inginkan. Ini bisa tumbuh, ini bisa berkembang. Oke. Cabang jangan satu dong, 15, 20, 1.500. Yang ketiga, cari yang mudah. Supaya mudah, cari orang yang sudah sukses di bidangnya. Ajak kerjasama, 4B, 1P. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, yang keempat baru cari yang suka. Baru ikigainya, baru suka dulu. Jangan suka dulu, banyak orang cari yang suka kembangkan bisnis sekitar itu. Ya somehow rodo angel, ya tetap bisa Bapak Ibu. Yang kedua tadi apa? Tetap bisa, saya lagi tetap. Kalau Anda tanya apa? supaya bisa ketemu caranya. Oke. Tapi yang kelima, cari orang yang sudah berhasil di bidangnya, ajak kerjasama atau dipekerjakan. Siap?
Tolong jawab, siap? Atau Anda belajar kepada, atau Anda partneran, atau Anda ya wis bangun tim bareng dari orang yang sudah sukses. Anak saya kemarin, Papa ini ada orang mau ngajak kerja sama Pak, modalnya berapa sekian, orangnya gimana? Oh dia sudah punya pengalaman Pak memang di bidang ini dan dia menguntungkan. Oke sekarang dia mau usaha sendiri ngajak kita. Oke, ya, modalnya kan oke, menurut saya oke, karena sudah kerjasama dengan orang yang sudah berhasil. Sungguh sangat beda Bapak Ibu. Oke, tetap berdiri ya. Sekali waktu nemenin saya berdiri kenapa sih? Dan kalau duduk terus kan nanti bolnya keluar. Ambeien, jadi ini ditelupkan dulu ambeien gitu ya. Oke, sekarang Bapak Ibu, masih ingat yang paling menghambat manusia adalah tiga? Nomor satu apa? Zona nyaman kita. Akibatnya kita tidak growth karena sementara nyaman. Dan someday somehow terpaksa harus menghadapi kenyataan, ternyata zona nyaman Anda, ternyata tidak nyaman-nyaman Anda. Tidak nyaman-nyaman banget. Betul? Why? Somehow tidak cukup, produk tidak enak. Makanya kita growth. Nah kalau gitu, saya tidak berani. Apa itu? Terima tanggung jawab. Yang enggak dong. Banyak orang karena ini tidak berani menikah. Ya toh ya? Ya toh ya? Nanti bayar anak gimana? Tahu nggak Bapak Ibu? Katanya burung di udara pun dikasih makan toh. Betul nggak? Terus masih ada ketuk pintu maka kau akan dibukakan. Mintalah maka kau akan diberi. Ya walaupun kadang saya tidak beri duit Bapak Ibu. Beri ilmu boleh. Beri network boleh. Tahir, saya tidak pernah dikasih 1 sen pun dari Motariadi. Tapi kalau saya jadi hari ini, saya bilang tidak ada Motariadi, saya bisa jadi, saya bohong. Saya jadi karena Motariadi. Tapi tidak pernah kasih duit 1 sen pun, dikasih network. Kasih apa? Siap? Jos? Nah, kemudian yang menghambat yang kedua apa? Gini tidak berhasil, akhirnya patah harapan, tidak ada ambisi, betul? Disempurnakan dengan apa? Dimatikan dengan apa? Cerita yang dia ceritakan kepada diri sendiri dan orang lain. BEJ, limiting belief. Dan semua orang punya, saya sampai hari ini banyak Bapak Ibu. Anda please, rendah hati, Anda juga punya banyak. Ya atau ya? Yang ketiga, cari mudah. Cari mudah boleh nggak? Tapi nomor satunya harus bermanfaat orang banyak. Yang kedua apa? Menghasilkan gaya hidup kita. Sulit jalani. Tapi kalau dari 1, 2 ini ada yang mudah, ya pilih mudah ento. Ya toh ya. Cari yang suka? Boleh, tapi yang keempat. Yang kelima? Cari yang sudah berhasil di bidangnya. Cari orang yang berhasil, ajak kerjasama. Atau dipekerjakan. Pertanyaannya, supaya mereka mau? Tanya terus Bapak Ibu, supaya mereka mau. Supaya mereka mau, supaya mereka mau. Kenapa Pak Tung kok bisa kerjasama dengan orang-orang yang kaya raya, yang top-top, jauh lebih kaya dari Pak Tung, orang-orang paling kaya? Kenapa mereka mau? Ya pertama kali saya bergaul toh, betul nggak? Yang kedua ada nama baik toh. Yang ketiga ada ilmu yang mereka butuhkan toh. Ada pengetahuan yang mereka butuhkan juga toh. Ya toh ya? Kenapa Pak Cai Chong, adik kakaknya Pak Aguan, saya diundang berkali-kali ke kantornya Bapak Ibu, lebih dari 7, 8, mungkin 9 kali ada Bapak Ibu. Untuk terus, Pak Tung, buka lagi, ayo gini-gini. Terus malam-malam gitu, gini, and so on, it's so beautiful Bapak Ibu. Ya tentu saja berarti saya punya nilai tambah toh. Ya toh ya? Nggak punya apa lagi? SDM harus apa lagi? Dinaikkan sedikit-sedikit saja Bapak Ibu. Anda tangguhnya terarah. Bukan bangkrut lagi. Itu tangguh. Tapi terus bangkrut terus kan ya enak. Ya toh ya? Ya toh ya? Boros apa? Jadi apa yang? Kenapa bangkrut? Kenapa dia itu dipelajarin, dikembangkan? Dia ngembangkan ini Bapak Ibu terus. Terus Bapak. Yang di sini ya dibuat kotak lagi Bapak Ibu. Yang di sini dipindah di tengah sini jadi 6. Yang sini pindah lagi kotak lagi Bu. Dengan metrik ini Bapak Ibu membuat dia jadi pemain yang luar biasa. Jadi tangguh karena punya strategi. Bukan hanya tangguh tapi mencapai hasil karena punya strategi. Siapa yang belajar sesuatu yang bermanfaat, tangan saya. Tolong berdiri semua. 5, 4, 3, 2, 1 berdiri semua. Yes! Mari kita ngoleh dulu katakan iya. Sampai katakan tinggi. Sampai ayo. Taruhnya banyak. Lo ke depan katanya mesra. Oh yes baby. Kaki tinggi. Kaki tinggi.
Lari-lari kecil. Saya hitung sampai 10 kita loncatkan. Ya, ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Panjang. Mari kita gunakan bumi. Come on. One, two, three, go. Come on, go, go, go. Oh. Yeah. Wow. Hidup setiap hari. Hiduplah dengan dahsyat. Hiduplah dengan dahsyat. Berikan cos kanan kiri kanan Anda dahsyat, Anda dahsyat. Silakan duduk, tepuk dada Anda, katakan saya mbahnya dahsyat. Siapa yang mbahnya dahsyat? Apalah. Tadi di layar. Jadi ACC, ambisi, C-nya karakter, berpikir panjang, PTM singkatannya, Persatuan Tenis Meja. PTM. Berpikir panjang, tangguh. Tangguh Anda sudah tahu caranya, yes? PTN. Kompetensi, belum. Anda terburu nafsu jadi akhirnya keluar sebelum waktunya. PTN. Terpaksa jrot gitu ya. Tangguh. Apa Ji? Ini nafsu banget ini gitu ya. Oke, ambisi, karakter, dan kompetensi. Nah, karakternya apa Bapak Ibu? PTM, berpikir panjang, tangguh, dan mau belajar. Berpikir panjang itu Nobel Prize winner si Daniel Kahneman. Terus kemudian tangguh itu grit Angela Duckworth dari Harvard penelitiannya. Terus ke panjang itu juga penelitian dari Babson Entrepreneur School. Terus kemudian mau belajar itu Angela Duckworth. Oh, Angela Duckworth itu yang grit. Terus Carol Dweck bukunya Mindset. Growth Mindset itu mau belajar. Kalau merasa dirinya paling benar terus angel Bapak Ibu. Angel. Jadi ya semoga pemerintah mau belajar lah. Pemerintah mau tahu. Bukan rakyat tidak sabar, karena pemerintah tidak mau dengar. Tetap kita tidak menolak program-programnya yang dimaksud baik demi rakyat. Betul? Betul Bapak Ibu? Tapi mbok programnya bisa lebih efektif, efisien. Ya toh ya? Ya toh ya? Ahem. Tapi kalau sudah gebrak meja, demi rakyat. Udah sholat belum? Bukan dikorupsi, dibagi. Lu kan pembagian, ya toh ya? Kan ada pembagian. Loh, saya mau dapat bagian banyak, enggak percaya tanya anak saya pernah meeting. Kan lihat rumah saya besar, ya 1 poin, 1 titik berapa? 250 juta. Tergantung nego, memang dikorupsi tidak karu-karuan. Saya kan, enggak lah, itu karena berpikir panjang. Berpikir panjang. Kalau saya tahu itu merugikan untuk orang banyak, kenapa saya harus untung dari sana? Nanti Bapak Ibu belajar mindsetnya. Siap? Saya mau ambil pesan. Lanjut Bapak Ibu, berpikir panjang ada 3, namanya GAM. Singkatannya gampang, Gerakan Aceh Merdeka. Sebentar, ada yang dari Aceh? Oh, ini sudah merdeka? Loh, merdeka? Enggak. Karena mereka berpikir panjang. Kan sudah berusaha merdeka bertahun-tahun enggak berhasil toh. Sampai tinggal di ini toh. Kenapa enggak pada waktu negosiasi akhirnya ya sudahlah, kamu boleh pakai hukum syariat Islam di sana, pokoknya boleh, kan aman toh. Ya everybody happy, betul? Tapi gubernurnya saya dengar ditangkap juga Pak ya. Yang dulu. Iya. Korupsi juga. Aduh. Oh bagi-bagi. Oh ya enggak, bukan korupsi, bagi-bagi. Cuma siapa sing lebih besar sama sing kecil. Tapi sekali berpikir panjang itu GAM, Gerakan Aceh Merdeka saya. Daripada merdeka bersatu aja lah, hidup tentram, daripada musuh-musuhan, tembak-tembakan, harmonis membangun yang selama saling menghormati, oke lah gitu ya. Nah, itu apa sih singkatannya? G-nya adalah golden rule. Berpikir panjang itu adalah golden rule. A-nya adalah antisipasi. M-nya adalah manage resiko. Berpikir panjang itu manage resiko. Jangan cari untungnya toh, enggak nimbang resikonya. Golden rule itu diajarkan semua agama. Kalau saya salah tolong ralat. Ini saya bukain. Jangan lakukan apa yang kamu tidak ingin orang lain lakukan padamu. Lakukan apa yang kamu ingin orang lain lakukan padamu. Nih Bapak Ibu.
aturan emas atau etika timbal balik. Tapi ada yang 1.0, ada yang 2.0. Kalau saya 2.0 Bapak Ibu. Seperti Amundsen tadi. Ada ketegasan, ada yang begini, ada yang begini. Demi semuanya. Loh kalau militer tembak satu enggak apa-apa, yang penting yang lain selamat. Korbankan sekian enggak apa-apa. Ya itu susah Bapak Ibu. Kalau Anda pernah nonton Bapak Ibu satu film yang main Dr. Strange yang namanya siapa pemainnya? Udah pernah Benedict Dido pernah nonton? cumbur pit. Benedict Itu kayak cumbur ngomong pit. Jawa tuh. Nah, itu main film yang pada waktu itu tentang komputer itu apa Bapak Ibu? Turing, Alan Turing, dia jadi Alan Turing. Yang dia yang menemukan komputer, dia bisa menyelesaikan kode rahasianya Jerman. Itu kisah hidupnya sedih Bapak Ibu, Alan Turing. Filmnya apa tuh judulnya itu? Ya? Bukan Imitation Game, yang dia memecahkan kode rahasianya Jerman, jadi Jerman pakai kode morsenya dia tahu, terus kemudian dari tahu itu hanya Churchill saja, Winston Churchill yang boleh tahu strateginya Jerman. Winston Churchill mempunyai strategi mengorbankan. Satu hari bagian tim Alan Turing tadi ngerti bahwa akan Inggris perang dengan Jerman di tempat ini. Dikalahkan Bapak Ibu. Karena perang itu ngerti. Kakaknya dia jadi tentara di sana. Dikorbankan Bapak. Seperti kalau ada catur, pion dikorbankan. Jadi supaya kalah, supaya kalau menang terus, kan ketahuan. Ini tahu. Alan Turing apa Pak Diki? Namanya Enigma. Judul filmnya apa? Enigma. Filmnya apa judulnya? Komputernya. Dia pencipta komputer pertama, Alan Turing. Kemudian Bapak Ibu, Winston Churchill punya kebijaksanaan. Ya, oke. Dia hanya berita. Panglimanya tidak tahu, semua tahu. Bahwa dia sudah tahu bocor rahasianya, kode-kodenya Jerman itu, yang tahu hanya tim sama Washington. Jenderalnya tidak tahu, semua tidak tahu. Dia main catur. Yang di sini kalahkan, kadang menang, kadang kalah, kadang tanpa perlawanan diserbu. Padahal dia tahu bakal diserbu. Tapi perang besar Bapak Ibu, gebuk menang dia Bapak Ibu. Jadi Jerman menang, salah satunya andil Alan Turing. Tapi Alan Turing hidupnya habis Bapak Ibu. Sedih, Apa habis Alan Turing? sangat sedih. Karena kelainan Bapak Ibu. Gay dia Bapak Ibu. Tapi itu, ya, tapi balik Bapak Ibu. Nah, somehow Bapak Ibu. Tidak bisa kamu menang perang kecil-kecil, lama-lama ketahuan tidak jadi menang besar. Sengaja. Kalahkan di sini, menangkan di sini, kalahkan di sini, menang, kalah. Perang yang serbuan paling besar diajar. Di Normandia diajar habis, Jermannya remuk habis. Terus serbu masuk Bapak Ibu. Karena ketahuan kodenya tadi, Enigma tadi. Lah, Golden Rule, aturan pertama, kalau kamu 1.0, kamu kan tidak bisa mengorbankan orang lain. Ya toh ya? Kalau untuk kepentingan lebih besar, ya susah. Militer always begitu, Pak. No problem. Jenderal, ini sana suruh tembak, mati ya wes, bad. Anda hanya pion. Anda hanya, itu strategi militer. Ya kalau Anda tidak tega seperti itu, jangan jadi militer. Jadi dokter aja, betul? Kan dokter tugasnya menyelamatkan orang, ya toh ya? Tapi kalau Anda jadi dokter, nggak bisa lihat darah, ya jangan jadi dokter. Koruptor aja, ya toh ya? Kan nggak lihat darah, lihat emas aja, ya toh ya? Ya toh ya? Kan sesuai dengan panggilannya masing-masing, betul? Ya pokoknya semua dengan panggilannya lah. Golden Rule Anda juga sama, Anda nggak bisa begini, jangan. Di politik jangan, kalau Anda tidak rela, politik kan tidak ada teman abadi, tidak ada lawan abadi, betul nggak? Yang ada kepentingan yang abadi, betul? Betul? Nah, mari kita lanjut Bapak Ibu. Nih, lihat, Buddha, jangan perlakukan orang lain dengan cara yang kamu sendiri menganggap itu menyakitkan. Udana Varga. Konfusius Bapak Ibu, apa yang kita tidak ingin orang lain lakukan kepada kita, jangan lakukan itu kepada orang lain. Hindu, ini sejumlah tugas. Jangan berbuat kepada orang lain apa yang akan menyakitkan jika itu dilakukan padamu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Enter Pak Diki. Yudaisme, hukum Taurat Bapak Ibu. Apa yang kamu benci jangan lakukan itu pada saudaramu. Ini seluruh Taurat. Selebihnya hanya penjelasan. Kristen plus minus sama, ada sumber dari Tauratnya.
Islam juga plus minus hampir sama Bapak Ibu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat padamu, perbuatlah demikian juga pada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke. Berikutnya Islam. Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga dan kematian mendatangnya dalam kondisi dia beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah dia bersikap kepada orang lain dengan sikap yang ingin dia dapatkan dari orang lain. Akhir musim Bapak Ibu. Wow. Jos, Jos. apakah mudah? Apakah tunggu separingin sudah semuanya? Kalau nyumbang maunya sedikit, kalau dikasih maunya dapat banyak. Ya tuh ya. Ayo, ya toh ya. Tidak semudah yang Anda bayangkan Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, lanjut Pak Diki. Tentu saja golden rule, lakukan, jangan lakukan. Lakukan apa yang kita ingin orang lain lakukan pada kita, jangan lakukan orang lain apa yang tidak ingin kita lakukan. Ada batasannya, sekali lagi. Ada, yaitu apa Bapak batasannya? Satu, undang-undang atau peraturan negara. Yang kedua, ketertiban umum. Yang ketiga, kesusilaan. Contoh, Anda judi. Yang kalah lari yang depan.